sebelumnya, karena kita Mhm udah mengganggu waktu Ibu malam-malam, mhm. di sini kita akan, konsultasi sekaligus minta saran sih ke Ibu, terkait perusahaan yang kami dapatkan dari banyaknya perusahaan yang sudah kami lakukan visit, Bu. Cuman waktu kita melakukan visit, dari banyaknya perusahaan ini kita hanya Mhm. bisa wawancara itu di 3 perusahaan saja, Bu, yaitu PT JMS, kemudian Batamindo Shipping, sama Lintas Nusa Transportindo, Bu. Cuman di antara ketiga ini ada kekurangannya masing-masing. Kalau misalkan dari PT JMS sendiri, mereka itu kan termasuk impor, Bu. Tapi, kita itu lakukan visitnya sudah lama, Bu, di awal-awal materi, pembelajaran HPP itu. Nah, jadi, kan orang yang di sana itu ngasih tahu kalau misalkan nanti ada informasi tambahan boleh datang lagi. Cuman karena Oke. rentang waktu kita menghubunginya itu terlalu lama jaraknya, kemarin kita Mhm sempat, email kembali, tidak ada balasan sampai sekarang. Nah, kemudian mhm. untuk yang PT kedua ini, Bu, sebenarnya udah bagus, cuman kekurangannya ada di dokumennya. Kayak kita misalnya nanya terkait Incoterms-nya, itu mereka kayak bilang tuh nggak ada menggunakan, sedangkan kita kan butuh data itu untuk PBL. Kemudian untuk yang PT ketiga, kita itu, kemarin udah visit, Bu, 2 hari yang lalu, namun belum bisa mendapatkan data yang detailnya karena, untuk orang yang pasti kita lakukan wawancarain tuh baru bisa, nanti diinfokan selanjutnya, Bu, untuk wawancaranya. Kita kemarin hanya wawancara bagian yang, eee, setengahnya informasi, Bu, belum sepenuhnya, gitu. Jadi kita tuh ingin minta saran ke Ibu, kira-kira dari ketiga PT itu kita sebaiknya menggunakan yang mana? Karena masing-masing punya kekurangannya gitu, Bu. Oke, dari ketiga PT itu kira-kira objek, kasusnya mau apa nih kalian? Kalau misalnya di PT pertama mau bahas apa, PT kedua mau bahas apa gitu? Coba sambil ini aja, share screen, teman-teman buka Microsoft Word, terus di-list 3 PT-nya apa sama problemnya apa aja tadi. Word biasa aja diketik, biar saya inget, saya pelupa soalnya. Hmm, Sebentar ya, Ibu, lagi dibuat. Bu, mendengarkan. Sebelumnya suara saya kedengaran nggak ya, Bu? kedengeran? Kedengeran kok. Mohon maaf ya, Bu, kalau sedikit berisik. Nah, Mhm. jadi yang pertama itu, Bu, ada PT JMS, Bu. Nah, PT JMS ini sebenarnya udah memenuhi syarat. Cuman karena kemarin itu nggak berbicara langsung dengan yang di bidangnya, jadinya Mhm. harus konsultasi kembali. Tapi konsultasinya lewat G-Form, Bu. Dan kebetulan karena kami ada waktu itu mempertimbangkan lagi kayaknya kurang
kayak kurang memenuhi, meskipun kami belum terlalu dalam ya Bu, tapi kayak tapi sepertinya kurang memenuhi karena sekadar impor dan satu bagian berbahayanya waktu itu apa weh? Hmm, tentang metal gitu Bu kalau nggak salah. Nah, Oke. dan kayak yang tadi Dira bilang karena juga udah terlalu lama nggak confirm kembali, jadinya belum ada balasan langsung. Itu Bu untuk PT JMS. Nah, kalau Batam Indo Shipping ini, yang PT kedua, itu tidak memenuhi kriteria Bu, karena mereka hanya sebagai agen yang seperti saya jelaskan di pertemuan sebelumnya. Lalu yang Mm-mm. terakhir ini PT Lintas Nusa Transportindo ataupun LNT Bu. Nah, untuk yang ini kami baru wawancara sekali Bu, dan kebetulan akan wawancara kembali menunggu pihak yang di bidangnya itu kembali dari pelabuhan. Kebetulan karena sepertinya akan besok kembali, jadi wawancaranya mungkin uh, kemungkinan besar akan dilaksanakan besok Bu. Untuk Oke. itu. Mm-mm. Nah, iya Bu. Nah, berarti Nah, belum tahu ya itu Bu. Lintas Nusa ini apakah dia ada di JIS-nya atau enggak? Atau udah tahu? Izin Bu, kemarin sebelum wawancara singkat, kami nanya terkait barang apa saja yang mereka kirim, itu ada termasuk mesin, yang dimana itu kami lihat di internet termasuk kelas ke-6 Bu. Oke, mesin masuk kelas ke-6 di JIS ya? Iya Bu. Oke. Mesin apa? Mesin apa yang dikirim? Oke. Mm. Oke, gini, karena setahu saya mesin itu nggak masuk di JIS ya. Coba di-share sumbernya dari mana. Setahu saya, eh mesin itu kalau ngirim nggak perlu JIS, tapi perlu SNI gitu. Karena kalau kelas 6 itu kalau nggak salah toksik, kalau nggak salah bahan beracun deh. Bahan beracun dan menular, infectious substance gitu kalau nggak salah. Coba kalau mana referensi yang kalian ini, yang kalian cari, sampai kalian bisa bilang mesin itu di JIS. Dulu kakak tingkat kalian ada yang bahas mesin masuk di JIS. Kenapa mesin itu masuk di JIS? Bukan karena mesinnya, tapi karena di mesinnya itu ada radioaktif, ada seleniumnya. Nah, itu di JIS-nya. Tuh. Nah, jadi di sini mesinnya itu apa? Kan ada kelas-kelasnya untuk di JIS tuh. Baik Bu, kami akan Mm-mm. men-screen eh, apa saja yang diproduksi ataupun didistribusikan oleh perusahaan tersebut. Mm-mm.
Ini ya. Iya, Bu. Perusahaan LNT itu mendistribusikan ataupun mengirim barang-barang yang ada di banner ini, Bu. Oke, oil and gas ini mereka bukan oil and gasnya ya yang dikirim ya, tapi equipmentnya. Atau mereka ngirim oil and gasnya juga. Kalau oil and gas tuh masuk tuh di JIS. Karena gas itu kan masuk ke flammable. Migas itu masuk ke dalam cairan yang mudah terbakar. Makanya bisa masuk ke DJIS. Jadi sebenarnya teman-teman tuh nggak perlu mikir kalau DJIS itu harus HCl, harus asam sulfat tuh enggak kok. DJIS itu kan banyak. Kalian ngirim solvent itu pun DJIS kok. Kelas malam itu ada yang pengiriman thinner. Nah, thinner itu masuk di JIS, thinner cat. Walaupun kita ngelihatnya cuma thinner, apa sih di JIS-nya? Karena thinner itu flammable, gitu. Nah, jadi sebenarnya lebih lebih sederhana, di JIS itu lebih sederhana dari yang teman-teman kira gitu loh. Nggak harus bahan kimia yang sampai buat tangan melepuh gitu, nggak. Karena banyak kelasnya kan. Ini yang dikirim di LNP itu aja ya? Atau mereka ada kirim yang lain? Iya, Bu. Lebih ke yang di banner aja. Oke, kalau apa tadi satunya Batamindo? Batamindo Shipping. Ya, Bu. Batamin Shipping Sinindo sama JMS. Nah, itu gimana? Kalau yang Batamindo, kalau yang JNS kan kayaknya karena kalian jaraknya udah terlalu jauh, jadi mungkin udah lupa kan informan kalian sama kalian gitu. Ya kan? Nah, kalau yang Batamindo tuh gimana kira-kira? Kalau dari korespondensi selama ini, welcome nggak? Kalau dari narasumbernya sendiri, Bu, welcome. Tapi, Bu, karena mereka sekedar agen, untuk beberapa menyurat mereka kurang paham, Bu, atau bahkan nggak mengurus itu sama sekali, Bu. Dan juga kalau mengenai hukum, mereka hanya tahu sekedarnya aja sih, Bu. Oke, nggak apa-apa kalau mereka agen dan mereka nggak paham surat menyurat, disitulah kalian nanti di laporan PBL-nya disitulah nanti kalian menganalisisnya. Karena cuma agen, jadi kan nggak tahu tuh. Nah, kalian yang melengkapi informasi itu gitu. Jadi nggak masalah. Mereka kurang tahu hukumnya ya, kan kalian udah belajar nih, ya kan di HPIP. Nah, kalianlah yang melengkapi substansi itu gitu. Jadi nggak apa-apa. Yang penting ekspor impor dan dijis gitu. Kalau di yang kedua itu kira-kira mereka ngirim apa aja? Kalau yang kedua itu, Bu, lebih ke sebenarnya mau ngirim apa, Bu? Seperti mereka itu bekerja sama dengan PT Philips. Nah, PT Philips ini salah satu digisnya itu Iya, apa? Salah satu dijisnya. baterai lithium, Bu. Itu bisa tuh baterai lithium karena eksplosif dia. Kalau air cargo ya, kalau lewat kargo udara. Nah, ditanya dulu, baterai baterai lithiumnya dikirim lewat darat atau udara? Karena kalau lewat darat dia nggak jadi dijis. Baterai lithium tuh cuma jadi dangerous goods kalau dia naik pesawat. Bu, permisi izin, tapi kalau Mm-mm. misalnya untuk yang PT di Batamindo Shipping itu mereka cuma sampai ke Singapura aja, Bu. Untuk seterusnya itu bukan wewenang mereka, Bu. Nggak apa-apa, kan Singapura juga ekspor, ya kan? Oke, Bu. Baik. Terima kasih, Mm-mm. Bu. Selain baterai lithium, Bu, ibunya menyebutkan ada amonia dan spiritus juga. Nah, itu spiritus tuh boleh tuh. Spiritus boleh, amonia juga boleh. Tapi kalau ini kayaknya spiritus menarik sih kalau mau kalian bahas.
Karena kan itu kelihatannya sepele ya. Spiritus tuh sesuatu yang kita temui setiap hari, tapi ternyata kalau mishandling bisa meledak tuh kapal. Karena dia flammable-nya kan. Flammable, sangat-sangat flammable spiritus itu. Jadi kalau saran saya sih boleh ke perusahaan kedua aja ya. Karena mereka lebih banyak digitsnya kan. Tuh. Dan teman-teman kalau misalnya memang mereka nggak tahu tentang persuratan, maka teman-teman lah dari apa yang teman-teman pelajari di perkuliahan itulah yang akan teman-teman analisis di sana gitu loh. Dokumen yang diperlukan itu apa kalau berdasarkan teorinya gitu. Jadi yang teman-teman wawancara mungkin lebih ke prosedurnya gimana, lalu kira-kira ada nggak pernah mishappening or terjadi sesuatu karena kelalaian itu pernah nggak ada meledak atau apa gitu. Lebih ke uh, implementasinya di lapangan aja. Gitu. Ibu, tadi kan untuk baterai litium hanya Mm-mm, biji apabila pengirimannya lewat udara. Nah, mm-mm, kalau putus dikirim lewat laut gitu, Bu, apakah tetap masuk topiknya? tetap, tetap. Kalau spiritus mau dikirim lewat udara, mau dikirim lewat laut, tetap flammable kan dia, nggak berubah menjadi tidak menghantarkan api gitu kondisinya, karena dia kimia, susunan kimianya memang udah seperti itu. Tuh, oke? Tapi untuk perusahaan kedua gampang kan komunikasinya? Untuk perusahaan kedua, welcome, Bu, Oh, narasumbernya. mm-mm. Yang penting itu sih teman-teman. Kalau misalnya PBL ke perusahaan itu yang penting perusahaannya menerima atau enggak gitu. Oke? Ada lagi? Bu, Untuk izin format bertanya, laporannya apakah sudah ada, Mm-mm. Bu? Template laporannya nanti saya selesain dulu ya. Sebenarnya udah ada tapi belum saya rapiin. Insya Allah minggu ini udah saya upload ke Learning. Teman-teman buat aja dulu isinya gimana. Kalau template kan tinggal mengikuti aja. Ya kan? Tinggal ngikutin aja bentuknya gimana. Yang penting secara konten dan substansinya udah selesai gitu. Udah dikerjakan. Oke, gimana? Ada lagi? Mohon maaf, Bu. Mungkin dari kami untuk sekarang cukup sekian. Eh, Terima kasih ya, Bu, untuk sarannya. Dan mohon maaf apabila mengganggu waktunya malam-malam gini. Ya, Terima nggak kasih ya, apa-apa. Bu. Oke, sama-sama. Semangat ya ngajain PBL-nya. Baik, Bu. Bu, Oke, terima kasih, Bu. ya, saya izin live ya. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. terima kasih Ibu. Ibunya udah keluar. Ya.